Saudara, kurang dari setahun kita akan berganti kepemimpinan dan mempunyai presiden baru. Nah, ini tugas presiden baru nanti tentu tidak mudah ya, Betul. Reno. Banyak masalah yang harus segera diselesaikan. Salah satunya ini adalah pengolahan sampah plastik. Dan semakin hari ini Cia, keberadaan sampah plastik memang semakin banyak dan mencemari lingkungan. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik juga mengancam keselamatan warga. Bagaimana kondisinya saat ini? Saudara, inilah bumi sampah plastik. Itu pasti datang bersama plastik. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi kan emang semua produk yang kita konsumsi dikemas dengan plastik sekali pakai. Tapi konsumen tuh nggak tahu cara pengolahannya gimana tuh loh. Akhirnya dibuang aja tuh. Ketika dibuang nggak ada pengolahan, berakhir ke TPA. Sepanjang penglihatan saya, sampah yang ada di sini adalah sampah plastik. Kalau plastik ini terbakar di udara terbuka, dia bisa menghasilkan gas beracun yang namanya dioksin. Ini bukan karena bencana alam atau gimana gitu. Ini asli pure pergeseran TPA Cipayung. Tapi secara nasional belum ada kebijakan pemerintah yang secara tegas gitu ya dibuat untuk pembatasan plastik sekali pakai. Halo, nama aku Apsi. Kesibukan aku sekarang bekerja di creative agency. After 2020 kan banyak yang jadi work from home ya. Jadi kayak biasanya kita ke klien atau enggak kita banyak kerja di rumah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun kita tuh selain tidak sempat, masak pun kadang juga sedikit lebih mahal apabila memang household-nya nggak terlalu banyak orangnya gitu. Akan lebih mudah untuk memesan dibandingkan memasak sendiri gitu. Yang dipesan sih banyak banget sih sebenarnya. Dari groceries, dari shampoos, pasti kita makan kan tiap hari. Dengan kesibukan yang kita punya sekarang, pesen makanan tuh pasti dari tempat lain. Makanan yang datang itu pasti datang bersama plastik gitu. Kadang walaupun kita udah order tanpa sendok pun, pasti ada kayak hal-hal kecil seperti kayak sambalnya atau misalnya yang apanya ya kayak wrapper kecil-kecilnya yang kayak semacam untuk secure dia nggak leak dia nggak bocor gitu ya, terkontaminasi juga karena kan dibawanya lewat motor ya gitu. Kesibukan Apsi dengan sebagian besar kita yang tinggal di perkotaan bisa jadi tak sama. Tapi satu hal yang sama, hampir setiap hari kita yang hidup menghasilkan sampah plastik. Seperti makan dan minum, plastik seolah tidak bisa dijauhkan dari kehidupan kita. Produk instan yang kita konsumsi setiap hari, yang dibeli dari pasar tradisional ataupun supermarket, hampir semua dikemas dengan plastik. Untuk bersolek pun demikian. Pakaian baru yang kita beli hampir selalu dikemas dengan plastik. Kita bisa lihat produk-produk yang kita konsumsi sehari-hari itu entah dari sampo, bumbu masak. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi kan emang semua produk yang kita konsumsi dikemas dengan plastik sekali pakai. Warna hitamnya nggak boleh sayang, ini warnanya warna hitam, hitamnya hitam pekat. Sekarang ada juga pasar digital yang menyuguhkan produk serba instan. Tinggal klik dan bayar, barang yang kita inginkan segera dikirim dan sampai di hadapan kita. Dan lagi-lagi apa yang dipesan dari pasar daring datang bersama kemasan plastik. Kemasan plastik sekali pakai ini menjadi barang tak berguna dan dibuang begitu saja ke tong sampah. Sebenarnya kalau data LIPI sempat kita lihat juga di tahun 2021 atau 2020 nggak salah, konsumsi meningkat ketika pas masa COVID itu sendiri kan. Masyarakat di rumah tidak ada pembatasan, tapi konsumsi masyarakat untuk membeli sesuatu barang dari e-commerce itu meningkat gitu loh. Tapi yang di sini masalah adalah packaging yang mengemas kemasan tersebut atau barang-barang tersebut tuh loh. Banyak kan packaging itu atau kemasan itu dikemas dengan kemasan plastik sekali pakai itu loh, entah bubble wrap atau plastik yang hitam dan sebagainya, entah itu styrofoam dan sebagainya, itu juga salah satu kemasan sekali pakai yang mana juga susah didaur ulang tuh loh. Dan ketika belanja e-commerce meningkat, sampah kemasan juga meningkat, tapi konsumen tuh nggak tahu cara pengolahannya gimana tuh loh. Akhirnya dibuang aja tuh. Ketika dibuang nggak ada pengolahan, berakhir ke TPA misalnya atau ke tempat-tempat yang lain.
Sebagian besar dari kita memperlakukan sampah seperti ini. Tanpa dipilah, sampah dijadikan satu dalam kantong plastik. Padahal, membungkus sampah organik dan anorganik dalam satu tempat dapat menimbulkan bau. Kalau sudah begitu, sampah akan dibuang ke tong sampah atau dikumpulkan di tempat pembuangan sementara, menunggu diangkut petugas kebersihan atau tukang sampah. Sebenarnya, sampah-sampah plastik yang digabung dengan makanan, sisa, dan beragam jenis sampah lain dapat berdampak buruk bagi kehidupan orang lain. Lihatlah kebakaran di sejumlah tempat pembuangan akhir atau TPA ini. Kepulan asap tak berhenti berhari-hari walaupun sudah disemprot puluhan tangki dari mobil pemadam kebakaran. Kepulan asap menyusahkan warga sekitar TPA bernafas. Sebagian dari mereka mengeluh batuk-batuk. Itu api kayak naga loncat kemari. Jadi bukannya percikan lagi, bukan. Itu benar-benar kayak naga. Ada ya batuk-batuk. Batuk-batuk sama sesak napas. Di musim kemarau tahun lalu, ada 35 TPA terbakar di beberapa wilayah di Indonesia. Ini merupakan kebakaran lahan sampah terbanyak dalam kurun waktu 3 bulan. Dan tahukah Anda, yang membuat kebakaran terus meluas sehingga sulit dipadamkan adalah sampah plastik. Nah, TPA kita, tempat pemrosesan akhir sampah, itu kan sebagian besar masih banyak yang penanganannya dengan open dumping. Jadi ditumpuk di lingkungan terbuka gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan ketika musim kemarau, di situ tidak hanya ada sampah plastik, mungkin ada rerumputan yang kering ya, yang mudah terbakar, ada sampah kertas yang mudah terbakar, atau ada orang yang merokok lewat kemudian melempar rokok sembarangan, rawan sekali terbakar. Nah, ketika ada percikan api dan di situ ada plastik, maka akan semakin mudah gitu merembet plastik ini menjadi bahan bakarnya gitu ya. Kalau plastik ini terbakar di udara terbuka, dia bisa menghasilkan gas beracun yang namanya dioksin. Dioksin ini sangat beracun ya, sehingga dia bisa menyebabkan kanker dan juga cacat janin. Dalam setahun, belasan ribu ton sampah memenuhi ratusan TPA. Satu di antaranya di sini, di TPA Cipayung, Depok, Jawa Barat. Tumpukan sampah yang menggunung di Cipayung longsor membahayakan warga sekitar. Tumpukan sampah bahkan merubah aliran kali Pesanggerahan. Aliran kali berbelok ke permukiman mengikis tanah rumah warga yang tinggal di bantaran sungai. Akibatnya, belasan rumah warga nyaris longsor. Peta digital dari tahun 2006 hingga 2022 ini merekam bagaimana tumpukan sampah terus meluas menimbun kali Pesanggerahan dan mendekati pemukiman warga. Di tempat saya berdiri ini adalah aliran kali Pesanggerahan. Sekarang kondisinya penuh dengan sampah. Panjang penglihatan saya, sampah yang ada di sini adalah sampah plastik. Dan bukan hanya itu saja, kali Pesanggerahan yang ada di sana semakin menyempit karena penumpukan sampah yang terjadi akibat dari TPA Cipayung. Musa, satu dari belasan warga yang terdampak dari longsoran sampah di Cipayung. Musa yang sejak lahir tinggal di sini harus merana karena separuh rumahnya roboh akibat longsor. Ini ceritanya gimana Pak? Bisa longsor rumah-rumah di sini Pak? Nah, ini akibat pergeseran TPA Cipayung yang ke arah barat, jadi menggeser peraliran kali Pesanggerahan gitu. Dan terkikislah ini tanah yang di sebelah barat menyebabkan longsor gitu. Ini bukan karena bencana alam atau gimana gitu. Ini asli pure pergeseran TPA Cipayung. Selama ini dari pemerintah ataupun dari TPA, ini sudah ada bentuk kompensasi belum ke warga Pak? Kalau kompensasi bagi yang kena terdampak longsor itu dapat duit kontrak dari pemerintah Kota Depok 1 tahun 12 juta. Terus harapan Bapak seperti apa? Pemerintah Kota Depok tolonglah
terketuk hatinya agar ini tanah yang sudah hilang menjadi sampah, menjadi aliran sungai, tolong diganti rugi. Orang tua saya tanahnya cuma segitu, rumahnya cuma segitu, sekarang mau tinggal di mana? Mau sampai di mana seperti ini? Gitu. Kesianlah, saya ini orang miskin, nggak punya apa-apa. Seharusnya pemerintah kota, begitu memang sudah ada rencana untuk perluasan TPA, harusnya sudah dibebaskan dari awal, begitu. Karena kan posisi TPA ini sudah berhasil ya istilahnya menggeser Kali Pesanggerahan, bahkan berdampak pada tanah warga yang longsor. Saudara, evakuasi korban longsor di Desa Cilimus, Batu Jajar Timur, Kabupaten Bandung terus dilakukan. Dan sejauh ini 136 orang dilaporkan tewas tertimbun sampah. Apa yang terjadi di Cipayung harusnya menjadi pengingat jika tidak mau kejadian kelam pada 21 Februari 2005 kembali terulang. 19 tahun silam, warga di sekitar TPA Lui Gajah, Cimahi, Jawa Barat tiba-tiba mendengar ledakan keras diikuti longsoran sampah. Sampah yang menggunung tumpah menimbun Kampung Cilimus dan Kampung Pojok, dua permukiman yang jaraknya 1 km dari TPA Lui Gajah. Longsoran sampah menimbun ratusan warga serta menewaskan 157 orang. Yang perlu dicatat, longsoran sampah yang merenggut ratusan nyawa, sebagian besar sampah susah didaur ulang, salah satunya plastik. Disadari atau tidak, sampah yang kita hasilkan setiap hari turut berkontribusi menyengsarakan kehidupan orang lain. Itulah mengapa sejumlah pegiat lingkungan berharap ada aturan yang tegas terkait dengan penggunaan plastik. Kita mengharapkan ada kebijakan nasional sebenarnya ya. Selama ini kan meskipun sudah ada lebih dari 100 kabupaten kota yang memiliki perda pembatasan plastik, provinsi baru hanya DKI Jakarta dan Bali. Ya. Tapi secara nasional belum ada kebijakan pemerintah yang secara tegas gitu ya dibuat untuk membatasi plastik ini dengan membuat aturan nasional pembatasan plastik sekali pakai. Kalau di rumah kami, sampah anorganik ini tidak diangkut oleh truk mobil sampah organik. Semua jenis sampah anorganik ini terpampang nih jenisnya apa aja yang harus dipisahkan, tidak boleh disatukan dalam satu tempat sampah organik. Kalau sampah semua sudah terkumpul dalam satu hari, sampah-sampah ini akan dipindahkan ke depan, kemudian akan dibawa ke belakang ke bank sampah. Itu semuanya akan dikumpulkan, akan diambil oleh pengepul di setiap Kamis. Menyadari bahaya laten sampah plastik, sejumlah warga hidup teratur memilah sampah plastik sekali pakai. Sampah dipilah sesuai jenis lalu diletakkan di tempat sampah anorganik yang dibangun secara swadaya. Sementara sampah organik, sisa makanan diberikan ke maggot. Setelah tadi warga memilah sampah, biasanya sampah-sampah yang sudah dipilah dikumpulkan di sini. Salah satunya di sini, di pojok permukiman ini sampah yang sudah dikumpulkan. Nah ini banyak setruk ini sampah semua, Mas? Sampah, iya, botol, kardus, semuanya ada. Berarti sejenis yang di sini? Iya. Ini dari berapa RW, Mas? Ini 8 RW, ini yang ke-8. Berapa kilo nih, Mas, kira-kira, Mas? Ada kali 12 kilo. Kalau gitu kita timbang aja, Mas, ya. 22 kilo, jadi segini 22 kilo? Iya. Nah, habis dari sini biasanya dibawa kemana, Pak? Ini kita langsung jual ke BSI. Dijual? Iya. Laku? Laku. Nah, Anda bisa bayangkan sampah yang tadinya tidak berarti, ini kalau dikumpulin oleh masyarakat sekitar, kemudian dijadikan satu, dan dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan uang. Gitu ya, Pak ya? Iya. Ya udah kalau gitu kita ikut kemana jualnya, Pak? Ke BSI. Boleh ikut? Boleh. Oke. Setiap 2 minggu sekali itu sampah mereka catat berapa nanti kalau sudah cukup, karena biasanya kan diakumulasi ya, dikumpulin dulu mungkin 6 bulan atau setahun baru mereka keluarkan atau dimintakan gitu. Sampah yang sudah dipilah dibawa ke bank sampah induk untuk dijual. Di sini sampah ditimbang sesuai dengan pemiliknya atau nasabah. Setelah dicatat, pihak bank sampah induk segera melakukan pembayaran dengan sistem transfer.
kita asumsikan saja gitu kan, kalau satu harinya itu satu kilogramnya itu 1.000, berarti kan selama satu hari dari sampah masyarakat sudah menabung 11.500 rupiah. Selanjutnya, sampah dari warga yang dijual ke bank sampah dijual lagi ke pihak ketiga untuk diolah. Tujuan bank sampah seperti ini salah satunya untuk menarik minat warga memilah sampah dengan imbalan uang. Tapi harapan ke depan, warga bukan berlomba mencari rupiah dari sampah yang dipilah, tapi mulai muncul kesadaran bahwa memilah sampah adalah keharusan untuk menyelamatkan bumi.